Selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan tema dialektika esensialisme versus programisme. Jadi selama proses presentasi mohon tenang dan nanti lagi diskusi kepada kelompok saya persilakan. Baik, yang pertama esensialisme. Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang berorientasi pada kelestarian dan transmisi pengetahuan inti yang dianggap penting dan telah teruji oleh waktu. Aliran ini menekankan bahwa setiap peserta didik harus menguasai sejumlah disiplin ilmu fundamental seperti bahasa, matematika, sains, sejarah, serta karya sastra klasik. Esensialisme memposisikan guru sebagai pusat pembelajaran dan sumber otoritatif dalam penyampaian pengetahuan. Jadi aliran ini menekankan bahwa pengetahuan itu hanya pada pengetahuan itu saja. Dan di sini dalam proses pembelajaran aliran ini mengambil teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua itu esensialisme. Yang pertama itu William C. Berkeley. Berkeley menolak pendekatan pendidikan progresif yang dianggap terlalu longgar dan tidak memberikan struktur pembelajaran yang memadai. Berkeley menegaskan perlunya standar akademik yang kuat dan disiplin belajar yang kuat yang tetap untuk membentuk kecakapan intelektual peserta ini. Menurutnya, pendidikan harus berfokus pada mata pelajaran esensial yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan menunjukkan karakter moral yang baik. Yang kedua itu Arthur Bestor. Arthur Bestor merupakan salah satu kritikus paling vokal. Arthur Bestor merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap pendekatan progresif dalam pendidikan. Dia berpendapat bahwa pendidikan telah menuju arah yang salah ketika terlalu menekankan aktivitas siswa tanpa memperhatikan isi pengetahuan yang harus dikuasai. Bestor mendorong kembalinya kurikulum yang berpusat pada kultural literasi, yaitu pengetahuan umum yang wajib dimiliki setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Menurutnya, pendidikan yang baik harus memberikan dasar pengetahuan yang kuat, terutama dalam bidang sejarah, literatur, sains, dan matematika. Pemikirannya mendorong lahirnya kembali gerakan esensialisme pada pertengahan abad ke-20. Yang kedua, progresivisme. Progresivisme adalah aliran pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan memandang pendidikan sebagai proses perkembangan individu melalui pengalaman langsung. Belajar terjadi ketika siswa terlibat aktif dalam aktivitas bermakna yang memungkinkan mereka mengeksplorasi, bereksperimen, dan memecahkan masalah nyata. Kurikulum bersifat fleksibel dan disusun berdasarkan minat, kebutuhan, serta konteks kehidupan peserta didik. Oke, selanjutnya tokoh progresivisme. Yang pertama itu menurut John Dewey. John Dewey adalah tokoh utama progresivisme modern yang menempatkan pengalaman sebagai inti dari kegiatan belajar. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus menguasai diri dengan perkembangan psikologi dan kebutuhan siswa agar pembelajaran menjadi bermakna. Dewey menegaskan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan demokratis tempat siswa belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Baginya, proses pembelajaran lebih penting daripada hasil, dan pengetahuan diperoleh melalui kegiatan relatif terhadap pengalaman. Konsep learning by doing yang dikemukakannya menjadi dasar dari berbagai model pembelajaran aktif di sekolah modern. Baik, yang kedua
William Kirkpatrick adalah murid Dewi yang mengembangkan metode proyek, yaitu pendekatan yang menekankan kegiatan kolaboratif dalam menyelesaikan tugas nyata. Kirkpatrick percaya bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika anak merasa terlibat dan termotivasi untuk menyelesaikan suatu proyek yang relevan. Dengan konsepnya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu kegiatan yang terarah, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. Pemikiran Kirkpatrick memperluas pengaruh progresivisme dan banyak diadopsi dalam model pembelajaran berbasis proyek atau PBL pada kurikulum modern. Yang berikut C, ahli yang menentukan dua aliran. Yang pertama, Termobruna dikenal melalui teori psikologi dan spiral kurikulum. Ia meyakini bahwa siswa harus menguasai struktur inti disiplin ilmu atau konsep penting dalam matematika, sains, bahasa, dan sebagainya. Tetapi harus mempelajarinya melalui penemuan dan eksplorasi, bukan hafalan. Dengan demikian, Brunner mengajukan yang pertama itu modernity atau esensialisme, yang kedua metode normatif atau progresivisme. Modelnya banyak dipakai di pendidikan modern, dianggap salah satu bentuk sintesis paling kuat antara kedua nilai. Yang kedua itu tindakan merancang kurikulum. Yang pertama, kita memiliki struktur pembelajaran dan kompetensi atau ciri esensialisme. Yang kedua, tapi dikembangkan melalui pengalaman belajar bertahap yang mendorong analisis, sintesis, dan evaluasi atau ciri progresivisme. Cara menegaskan bahwa kurikulum harus secara rasional atau esensialis, namun tetap fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa atau progresif. Bloom dan taksonominya mencerminkan pendekatan campuran. Baik, yang ketiga, Benjamin Bloom. Bloom dan taksonominya mencerminkan pendekatan campuran. Ia mempertahankan pentingnya penguasaan konsep dasar, tetapi menekankan bahwa pembelajaran harus mendorong aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi yang merupakan karakter progresivisme. Taksonomi Bloom efektif memadukan ilmu dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang berikut, Elliot Eisner. Eisner dikenal sebagai tokoh dari pendidikan estetis. Ia menggabungkan yang pertama struktur kurikulum formal atau esensialisme. Jadi maksudnya, Elliot Eisner setuju bahwa dalam pendidikan harus ada kurikulum yang jelas, terstruktur, dan sistematis. Ini sejalan dengan pandangan esensialisme, yaitu aliran pendidikan yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar, kemampuan akademik tinggi atau membaca, menulis, dan berpikir. Yang ketiga, hubungan dan relevansi kehidupan. Esensialisme dan progresivisme berada dari di mana keduanya saling bertentangan namun sekaligus saling melengkapi. Esensialisme menawarkan landasan pengetahuan yang kuat dengan kurikulum kampus dan penuh disiplin sehingga menjamin adanya standar akademik yang seragam. Untuk berikut relevansi kedua aliran ini melihat data dalam kurikulum Amerika yang berutamakan capaian generasi dan generasi sebagai mobilis dasar atau esensialisme, sekaligus menguatkan profil belajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung atau progresivisme. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri sudah menjelaskan apa itu dialektisme dan progresivisme. Jadi sedikit saya ambil. Jadi esensialisme ini merupakan aliran pendidikan yang berorientasi pada pelestarian transmisi pengetahuan. Nah, terus
dalamnya juga ada beberapa tokoh esensialisme dan juga ahli yang menyatukan kedua aliran ini, dan juga kita dapat dikaitkan dengan relevansinya dari kedua aliran ini. Baik, terima kasih untuk kelompok ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini tentang pertanyaan, tanggapan, atau mungkin ada masukan dari materi yang sudah dipaparkan. Kita buka 3 orang. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Jadi singkatnya dari jawaban saya tadi, pembelajaran di kurikulum Merdeka memang 2 arah, memperkaya proses. Tetapi di sini singkatnya, materi inti tetap esensialis, atau di mana materi inti tetap ada pada tugasnya pada guru. Teman-teman lain? Oke, kita kembali ke pertanyaan. Mungkin silakan. Kita tahu bersama bahwa esensialisme itu menekankan pada feature center, karena sudah diterangkan oleh teman-teman di CPT yang depan. Oke, yang menjadi pertanyaannya saya, esensialisme itu ketika dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, sangat menjelaskan. Sementara kurikulum Merdeka sekarang mengacu pada pembelajaran 2 arah, dan kemudian ketika mengarah pada esensialisme tersebut tidak ada keterlibatan siswa. Sementara materi-materi, contohnya materi-materi kelas, khususnya IPA, ada hal-hal yang memang siswa itu harus terlibat. Bagaimana teman-teman mengaitkan hal tersebut? Memang kita tahu esensialisme itu tadi, penekanan otoritas pembelajaran itu oleh guru sebagai sumber pusat bersama pembelajaran, sumber belajar bukan siswa. Tetapi bagaimana mengaitkannya? Jadi, silakan teman-teman kelompok, sarga aja. Oke, teman Febri, silakan. Saya simpulkan dulu apa yang saya dengar tadi. Yang pertama itu esensialisme, yaitu menekankan pada guru sebagai teacher dari, kalau progresisme itu kan student. Pertanyaan dari Ibu Febri tentang bagaimana kita kaitkan dengan esensialisme dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pelajaran barat. Nah, Ibu Febri, kita tahu juga mengapa progresisme itu muncul karena muncul karena jawaban dari esensialisme itu sendiri. Maksudnya progresisme ini muncul karena ketidaksetujuannya terhadap esensialisme. Berarti di sini esensialisme itu kan ada kekurangannya, itu dia hanya menekankan bahwa guru itu sebagai intinya dialah itu, atau student guru itu seorang yang sangat tahu lah politik, tapi dia tidak menekankan bagaimana kolaborasi dengan siswa yang dijelaskan oleh progresisme. Nah, bagaimana kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka? Nah, seperti yang teman Bella jelaskan tadi, tapi saya tekankan di sini. Nah, itulah kelemahan dari ini esensialisme, yaitu dia tidak semua di dalam proses pembelajaran kita harus student center, tapi ada juga yang teacher center. Nah, intinya begini kan, di dalam proses pembelajaran itu tidak semua kita student center semua, tetapi ada juga yang teacher center. Itu saja menurut saya sih. Bagaimana guru itu mengimbangkan itu semua sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin bagaimana dengan mungkin ada tambahan. Mohon maaf ya kalau saya salah. Oke, masih. Kita untuk KPB dulu. Para teman kelompok, tidak ada tambahan lagi. Oke, baik, terima kasih kepada teman Febri yang telah menambah jawaban berkaitan dengan saya. Baik, bagaimana kurikulum
materi inti, lalu juga siswa juga harus belajar melalui penemuan atau semacam eksperimen. Oke, seperti kurang lebih yang dijelaskan oleh teman Febri tadi, memang di sini kelemahannya esensialisme ini hanya berpusat pada guru. Nah, makanya dikaitkan dengan kurikulum merdeka di sini. Dikaitkan dengan kurikulum merdeka, di sini esensialisme itu berperan di kurikulum merdeka mengandung karena maksudnya di kurikulum merdeka kan pelajarannya dua arah. Nah, di sini bukan bagaimana dikaitkan dengan esensialisme ini. Nah, di kurikulum merdeka seperti yang dijelaskan oleh teman Febri tadi, tetap mengambil sedikit konsep dari aliran esensialisme, di mana di sini guru memberikan penjelasan kan. Kita tahu bahwa kalau dalam proses pembelajaran, misalnya pembelajaran IPA, terlebih dahulu guru menjelaskan konsep atau materi inti. Nah, itu hal yang dilakukan guru itu berkaitan dengan aliran esensialisme, di mana guru sebagai teacher centered. Nah, tetapi balik lagi di sini kita menyadari bahwa kelemahan dari esensialisme ini hanya pembelajaran itu berpusat pada guru, tidak memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi. Sementara pembelajaran IPA juga selain dijelaskan oleh guru, siswa itu akan dipaham jika ia menemukan langsung melalui pengalaman seperti pengamatan atau eksperimen gitu. Nah, itu makanya di sini pada kurikulum merdeka itu digabunglah atau dikolaborasikanlah, atau di sini tadi dialektika proses bertemunya kedua aliran ini, sehingga dalam kurikulum merdeka mengandung esensialisme dan juga progresifisme. Nah, esensialisme tadi sudah saya jelaskan, seperti guru itu menjelaskan materi inti ya. Lalu setelah itu siswa bereksplorasi untuk mencari pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka, itu mengandung aliran progresifisme. Jadi di sini seperti seperti yang dikemukakan oleh Jerome Brunner, di sini itu melalui teori discovery learning dan spiral kurikulum, di sini memadukan antara esensialisme dan progresifisme. Jadi kaitan esensialisme ini di kurikulum merdeka itu guru itu menjelaskan materi inti, lalu guru itu menjelaskan materi inti. Terima kasih. Kita dulu jadi. Baik, satu lagi pertanyaan, tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita batasi saja. Terima kasih kedua penanya dan kita terbicara untuk kita semua. Baik, kita langsung ke kesimpulan sekarang. Baik teman-teman, esensialisme itu memberi dasar, sedangkan progresifisme memberikan arah. Keduanya membawa kita kepada pendidikan yang lebih baik. Guru yang hebat bukan memilih aliran, tetapi menciptakan pembelajaran yang memanusiakan. Artinya di sini kita tidak memilih antara aliran esensialisme atau progresifisme, tetapi bagaimana cara kita memadukan kedua aliran ini untuk menciptakan pembelajaran yang memanusiakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.